Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai rapat magang pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, silahkan kepada Bapak Yazid, kami persilahkan untuk menyampaikan tata cara atau urutan dari aturan magang 2. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para mahasiswa, atau saya lebih senang itu memanggil teman-teman gitu. Walaupun saya mungkin lebih tua jauh daripada teman-teman itu. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini di dunia maya dan tidak mengurangi makna atau manfaat fungsinya untuk acara atau kegiatan magang 2 Alma-Ata Yogyakarta ini. Kemudian yang berikutnya salawat dan salam semoga kita terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita harap syafaatnya dia mulia. Kepada para mahasiswa yang kami hormati, nanti mungkin ini kita santai-santai saja ngobrol-ngobrol ya, jadi tidak usah sepanjang saya hanya ingin share saja nanti, atau saling berbagi nanti yang sudah didapat di kampus apa, nanti mungkin juga kita cross check di sini, dan nanti juga disesuaikan itu, karena saya juga mungkin tidak atau kurang paham betul yang dimaksud dengan magang 2 di sini itu nanti bisa itu yang apa, kan ada 1, 2 dan 3 biasanya gitu ya. Itu nanti bisa di cross check, dan yang paling penting dari teman-teman bisa mengambil pelajaran dari yang ada di kami, kemudian kami juga bisa memberi masukan atau juga mengambil pelajaran juga dari apa yang sudah didapat di kampus gitu. Mungkin yang pertama sekali saya memperkenalkan, kalau dulu mungkin tidak lengkap, nanti kalau mau ditanyakan saja silakan, nanti boleh. Sebenarnya mikrofon menurut hemat saya silakan dibuka, tidak apa-apa sebenarnya, asal karena ini hanya 11 orang saja, nanti kemungkinan juga tidak terlalu kredit, tidak terlalu berisik, mungkin seperti itu. Jadi nanti silakan bisa langsung ada menanggapi dan seterusnya seperti atau mengerjakan. Jadi kalau mikrofonnya dibuka itu sebenarnya tidak mengapa. Asal memang benar-benar tidak bisa tidak membuat masalah atau gaduh gitu, tidak apa-apa. Kemudian saya juga mau memperkenalkan diri, itu nama Yazid Sofwan. Saya sebagai guru matematika di MA Raden Patah Prambanan. Ini saya tahun kedua di sini, jadi sebenarnya baru ini, dan ini sekolahnya atau madrasah yang kecil gitu. Jadi nanti kalau memang ada kesempatan hadir nanti dimohon, mungkin yang paling tidak ada yang dekat itu ada yang di daerah sini boleh, tapi kalaupun nanti yang memang tidak memungkinkan itu saya kira tidak biar saya juga punya harapan
tahu, loh ternyata ada MA latihan patah di sini begitu. Itu tujuan luar apa acara ini. Kemudian nanti silahkan juga teman-teman untuk bisa memperkenalkan diri biar satu persatu aja biar santai-santai aja nanti ya. Ini bisa didengar entah ini nanti. Jangan-jangan saya ngomong ini nggak didengar ini. Bisa ya? Suaranya baik ya? Ya, bisa Pak. Oke, ya kalau sekarang ya. Nah, selanjutnya silahkan dari teman-teman mungkin dipandu oleh Mbak Fiona untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu begitu. Atau nanti juga mau bagaimana gitu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Fiona Alicia Gioviana, bisa dipanggil Fiona. Saya berasal dari Kota Kudus, Jawa Tengah. Kudus ya. Videonya bisa dibuka. Oh, sebentar Pak, cari background. Cari background. Ini di Kudus atau di Jogja? Yang lain juga begitu ya nanti ya. Ya paling tidak kalau nanti perkenalkan diperlihatkan juga wajahnya. Maka siap-siap sekarang dandan dulu silahkan. Astri? Mbak Fiona di Kudus atau di Jogja ini? Di Kudus, Pak. Oh di Kudus ya. Kudusnya mana? Bisa dilanjut, Astri? Oke, Atau silakan. Nabila? Oh, silahkan yang lain.
Gimana Mbak Diana? Ada kesulitan koneksi atau gimana? Ayo teman-teman. Ya, Pak, perkenalkan nama saya Ajeng Eka Lestari, saya asli Bantul. Terima kasih, Pak. Bantulnya mana bantulnya? Bantulnya Panda. Oh, Panda. Oke. Ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya monggo. Mikrofonnya. Terus selanjutnya. Mikrofonnya Mbak Astri. Mikrofonnya dibuka dulu Mbak Astri. Kalau ada Mbak Astri. kesulitan teknis juga boleh dilanjut. Mbak Astri ada mungkin mikrofonnya belum bunyi. Tapi kalau memang enggak ya silakan bisa dilanjut. Ini sinyalnya baru jelek deh, Pak. Oke, ya enggak apa-apa. Nanti terus dimatikan biar videonya biar lancar, enggak apa-apa. Monggo yang lain. Ini Mbak siapa ini? Nah, 11 sama Ayo teman-teman yuk. Voice-nya dihidupin. Selamat ya, pagi, Mbak Pak. Nabila. Mbak Nabila. Kenalan dulu yuk. Iya. Nabila dari mana? Dari mana? Maaf Pak, baru dapat koneksi internet. Ya, enggak apa-apa. Gabung aja nanti ikuti. Dan nanti kalau memang koneksi internetnya kurang lancar bisa nanti kalau pas ada diskusi yang lain dimatikan videonya biar mungkin tambah layak, nambah lancar. Silakan yang lain atau saya panggil satu ya nih. Mbak Amin juga Rahmawati. Oh, yang sudah siap ini Mbak Rosinta. Oh iya. Mbak Rosinta dari mana? Dari Purbalingga Pak. Purbalingga. Sekarang berada di Rumah. Di Purbalingga? Iya, di Purbalingga. Oke ya, Purbalingga ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Boleh kalau misalnya koneksi kurang lancar, boleh nanti video dimatikan. Kemudian Mbak Amin juga, Rahmawati, saya panggil aja nih. Salam. Jalan. Dari mana Mbak Amin juga? Dari Pajangan, Bantul. Oh, Bantul, oke. Lanjut ya, Mbak Astri. Udah tadi ya? Mbak Hasanah Nordidaya. Ini juga sambil belajar ngobrol-ngobrol di sini. Pagi ya.
Perkenalkan, nama saya Hasan Nur Hidayah, biasa dipanggil Nana. Oke. Dari? Dari Jogja juga, Pak. Kulon Progo. Oh, Kelompok. Oke. Mayang. Mbak Mayang. Nama saya Mayang Belagustina dari Purbalingga. Purbalingga juga. Ini di Purbalingga. Ya. Ini di Purbalingga, Mbak Mayang. Ya. Oke. Terus Mbak Nabila sudah, Mbak Nuraini. Perkenalkan, nama saya Nuraini Azizah dari Banten. Dari mana? Di Sleman. Oh, Sleman. Slemannya? Slemannya Melang. Oh, nanti. Oke. Lalu berikutnya Mbak siapa nih? Pengguna tidak dikenal nih. Ya. Mbak Rosinta sudah tadi ya. Mbak Tamia sudah ya tadi ya. Mbak Tamia Mbak Tamia. Iya Pak, perkenalkan nama saya Tamia Oktaviani, saya dari Banyumas. Banyumas, sekarang di Banyumas? Iya. Oke. Lalu ada satu yang tidak pakai nama, Mbak siapa? Tidak pakai nama. Ada yang belum atau yang belum siapa? Silakan. Sudah. Perkenalkan, saya Adena Fikasari Azistia dari Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Oh, sekarang di Banyuwangi. Iya. Oke. Ya, ini nanti masuk belum kasih nama nih ya. Sama Mbak siapa tadi? Mbak Ketua. Oke, begitu. Kemudian coba ya akan kami mulai dengan kemarin saya sudah mencoba bagi link di Kemdikbud, ada permen yang mungkin harus dibaca. Nah, tapi sebelumnya saya pengen coba gambaran juga, nanti siapa Mbak yang mau bicara enggak apa-apa. Gambaran untuk magang 2, kemarin saya pengen mengulang juga apa sebenarnya untuk gimana gitu. Silahkan siapa, boleh semua yang mau berbicara boleh. Itu yang magang 2 itu tentang gimana saya mencoba untuk, saya kemarin juga udah baca tapi mungkin sekarang udah lupa lagi jadinya. Itu untuk yang bagaimana, silahkan. Ada yang memberikan untuk Mbak Ketuanya, Mbak siapa tadi? Silahkan, ada yang memberikan pengantar untuk magang 2-nya. Apakah hanya cukup RPP itu melihat observasi itu kan kelihatannya. Oke, siapa yang mau bicara? Halo? Halo? Iya. Ya, mic-nya agak didekatkan. Kalau pemahaman saya yang kemarin dari yang pengantar dari Bu Adet sama yang sudah di buku panduannya sudah diberikan, itu kan kita untuk magang 2 itu lebih ke administrasi guru kan ya Pak. Nah, dalam administrasi guru itu kan ada RPP, silabus gitu-gitu kan. Nah, di magang 2 kan kemarin magang 1 kita udah observasi sekolah. Nah, di magang 2 ini lebih dikhususkan untuk yang administrasi gurunya. Jadi di magang 2 ini kita belajar gimana caranya buat administrasi tersebut ya, RPP, silabus, sama
modul-modul yang lain. Nah, kan kemarin kita juga ada mata kuliah perencanaan pembelajaran kan ya, Pak? Nah, itu kan kita juga udah ada materi untuk membuat RPP. Bahkan kemarin pun kita sudah UASnya, kita ditugaskan untuk membuat RPP. Nah, Pak, jadi itu kan kita ya memang RPP itu benar, tapi kan untuk analisis kayak mereka apa ya identifikasi KD-KD itu kan dari masing-masing mahasiswa kan itu beda. Nanti kan dari analisis yang tersebut kita tuh masih salah untuk memasukkan ke mata kerja itu loh Pak. Nah, itu kan masih sanksi. Jadi ya kita di sini buat belajar sekaligus buat belajar itu sih kalau pemahaman dari saya. Oke, gitu. Ada yang lain mungkin mau memberikan komentar? Ya. Untuk pasal 2 ini itu terus data dari sekolahan itu silap terus belajar dan penilaian Pak. Nggak putus-putus ya. Ya. Jadi memang kalau kita dalam pembelajaran memang yang pertama kan ada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi gitu ya. Dengan kalau kita lihat dari dasar-dasarnya ada permen itu gitu kan. Dulu di kampus kan diberikan itu ya. Iya. Nah, itu boleh mic-nya dibuka aja, enggak apa-apa. Nanti ada pertanyaan bisa langsung terjawab. Terus itu karena sekarang kan perkembangannya luar biasa, apalagi dengan menteri yang baru ini. RPP yang dibuat itu sudah itu yang dulu atau yang ada perubahan sekarang ini. Nah, mungkin kan dulu membuat tapi ternyata ada perubahan gitu. Kalau yang sekarang kalau dari kemarin tuh mending fokus ke yang sama peraturan menteri sekarang aja Pak ya Pak. Kan kita juga mengikuti perubahan kan Pak. Kita nggak mungkin stuck yang di lalu terus. Ya kan yang lalu kita udah sempat mempelajari juga. Cuma yang kita emang belum pernah bikin yang sekarang yang katanya RPP hanya 1 lembar kan ya Pak kalau tidak salah. Ya. Oh gitu ya. Ya. Kalau dari permennya kan mungkin bisa permennya yang dulu coba saya share screen ya. Kelihatan, tapi kalau pakai HP kecil nih ya. Kelihatan Pak. Pakai HP ya. Kalau ya ada yang pakai laptop terbaca, kalau pakai HP terbaca nggak nih? Terbaca, bisa dibesarkan kok Pak. Oke. Bisa dibuka Pak. Ya, kalau kan yang dulu kan ini kan yang permen nomor 16 tahun nomor 22 tahun 2016 itu ya. Iya. Nah, terus yang kalau yang sekarang kan yang edaran nomor 14 ini ya. Nah, ini kan cuma 1-2 halaman ini. Ya, cuma yang ini. Sebenarnya prinsipnya kan enggak berbeda sebenarnya. Cuma yang baru ini kan di sini nih. Bahkan di nomor 4 ada keterangan bahwa daftar RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan pula dapat disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud nomor angka 1, 2, dan 3.
prinsipnya kan tetap sama, yaitu ada tujuan, langkah-langkah kegiatan pembelajaran kan pasti ada itu, dan asesmen atau penilaian, ya kan ini ya. Jadi yang paling penting kan ini. Kalau yang dulu kan ini dijabarkan sampai detail sekali gitu ya. Ya. Maaf Pak, kemarin itu memunculkan itunya ya, permennya ya. Awal ya. Gimana? Nggak bisa Gimana? memunculkan teks permennya ya. Oh, permennya nggak muncul nih. Sebentar. Ya. Atau desktop aja lah. Oke, ini ya. Yang dulu kan ini ya. Dulu permen Diknas Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Yang berapa halaman ini? Ada berapa ini? 15 halaman. Ini udah pernah dibaca ya, detail ya. Lalu berkembang sekarang ini menjadi ada edaran yang nomor 14 tahun 2019 kemarin. Dan prinsipnya sebenarnya kan sama. Kalau dulu ada 13 komponen yang diatur itu, sebenarnya kan kalau diringkas kan jadi apa? Jadi ngetos ya. Maaf ya, ini ada yang ajak ngobrol. Nah ini yang kalau diringkas kan ada mulai dari tujuan, langkah-langkah, dan penilaian hanya 3 ini. Jika berikan perencanaan, nah itu kan seperti tujuan, langkah-langkah, dan penilaian. Nah kalau dulu kan dijabarkan sampai detik. Nah, mungkin seperti itu dengan prinsipnya yang nomor 1 ini adalah efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Dan memang ini tantangan juga buat Bapak Ibu guru itu sebenarnya. Ini kalau yang real kita laksanakan itu memang ya dengan perubahan-perubahan seperti ini itu ya ini jadi apa namanya, curhat aja. Bapak Ibu guru itu juga tidak terlalu terus bisa menyesuaikan, itu juga agak sulit. Apalagi dulu yang itu udah terlalu banyak seperti itu, kemudian ganti, bilangnya ganti, sebenarnya enggak ganti. Bahkan ini yang kemarin kan boleh kita pakai, yang dulu sudah dibuat boleh dipakai lagi. Jadi nanti mohon juga kami gimana ya caranya ya, lihat juga yang sudah dibuat. Tapi menurut saya yang paling penting itu memang nanti kalau sudah dibuat seperti itu diterapkan di kelas itu bagaimana gitu. Jadi seperti yang edaran yang ini, tujuan pembelajaran dan seterusnya. Kalau saya coba, saya kemarin sudah cari-cari yang itu, karena saya juga membuat yang masih yang lama. Mana ya, coba tak buatkan, tak carikan dulu. Sudah, oh ini. Yang sudah Bapak Ibu guru buat dan dibagikan menggunakan guru berbagi itu mana ya, bentar ya. Atau langsung saya bukakan aja tadi yang pakai guru berbagi ya. Jadi kelihatan sekarang tidak ada kok itu benar salah itu. Yang paling penting kita tuh pertama memang
tahap-tahapan yang ada di permen itu ada pertama analisis, kita lihat kondisi siswa bagaimana, materinya bagaimana, kemudian ketersediaan buku dan seterusnya kita analisis, terus bagaimana kita action di kelasnya itu bagaimana. Yang paling penting kan sebenarnya di situ. Sudah buat akun di guru berbagi ini? Ada yang sudah? Belum. Ini kan kita bisa nyari sebenarnya. Ya kita ATM saja sebenarnya, tidak apa-apa. Amati, tiru, modifikasi. Ini mana dia di berbaginya mana? Oh, SOP berbagi. Oh, ini ya. Kemarin bisa buka banyak ya. Buat udah saya. Sudah buka-buka guru berbagi ini. Nah, misalkan kita cari ya. Matematika. Silabusnya sudah. Ini udah yang terbaru, artinya yang model daring ada yang sudah membuat ini dari Amriati. Belum lama ini di-upload aja kelas 11 baru 23 Juli kemarin. Kita lihat ya. Nah, sekarang ini nggak ada kata salah sebenarnya. Agak lama ini. Sorry. Oh, ini SOP-nya. Coba tata cara. Nah, ini misalkan seperti ini kan. Ini dari yang buat MA Madinatul Khairat. Dari mana ini? Dari Buntuna itu mana? Akan seperti ini sebenarnya. Tujuannya ada, langkah-langkahnya seperti ini, kemudian ini ada masuk dalam langkah-langkah nih ya kegiatannya, dan ditambah satu penilaiannya seperti ini. Nah, ini kan memang ini sekarang itu sudah dipersilahkan untuk membuat seperti ini satu contoh. Oke. Dan tidak ada, nyatanya ini sudah dibagikan, berarti kan tidak ada moderasi, tidak ada ini benar, ini salah dan seterusnya. Nah, gitu. Atau kita coba cari yang lain apa ya, misalkan matematika yang lain. Kombinasi misalnya yang misalkan ini kita coba ya, ini kombinasi untuk daring dan luring. Ini yang dibuat oleh Nita. Nah, kita lihat. Ini SMA Negeri 2 Padalarang. Nah, ini kan tujuan dan formatnya sekarang sudah memang bebas. Kalau dulu ada yang mau
Ini 2 lembar. Ini ada tujuan, ada kegiatan pembelajaran, ada penilaian. Saya kira seperti itu. Nanti yang dibutuhkan untuk yang di magang 2 mungkin kalau sekedar mengamati, kita bisa mengamati tidak hanya di satu sekolah, malah bisa bermacam-macam seperti ini. Begitu mungkin bisa menyampaikan apa yang perlu didiskusikan gitu. Silakan semuanya. Maaf Pak, Ya. Yeah. Berarti nanti kita itu tuh administrasi gurunya itu udah belajarnya dengan bentuk daring ya, atau face to face tetap? Nah itu makanya saya juga nggak apa namanya belum ngeh juga, karena ini kita di apa, kalau di madrasah kami ini itu memang daring, tapi juga keterbatasan juga. Ini ada yang datang ngambil tugas gitu. Nah kalau dari RPP-nya ya juga mungkin belum bunyi di situ, karena ini kombinasi banyak sekali, karena ya itu tadi keterbatasan dari koneksi, keterbatasan dari alat dan seterusnya. Kita sebenarnya sedikit tapi juga banyak keterbatasan. Itu. Jadi nanti fokusnya itu mau melihat atau mau membuat terus dilihat kami atau gimana itu? Kalau di magang 2 ini sepertinya kalau saya tangkap kemarin waktu penjelasan dari Bu Adet itu sepertinya gini deh Pak, kalau magang 1 kan kita observasi di sekolahnya, kalau di magang 2 ini kayaknya kita lebih memfokuskan pada instrumen-instrumen yang ada di sekolahan. Jadi pertamanya tuh kita harus observasi ininya dulu, kayak RPP-nya dari sekolah ini gimana, kayak silabusnya kayak gimana gitu, baru nanti kita disuruh praktek untuk membuat instrumennya tersebut. Kalau penangkapan saya seperti itu. Oke. Ya besok untuk atau nanti coba tak cari file saya dulu yang apa adanya dulu ya. Itu nanti kita coba nanti mungkin bisa kami share. Tapi saya coba apa itu, karena kalau dulu itu jadi berapa halaman tuh, karena ada berapa 13 komponen, kok 13 27 komponen seperti itu, dan itu terpisah-pisah sehingga nanti kalau mau di share juga gimana itu, ada dari awal sekali itu ada analisis konten, ada silabus, kemudian ada KKM, ada RPP, ada evaluasi. Itu yang menurut pengalaman yang sudah itu memang itu jadi memang pekerjaan yang luar biasa waktu itu. Tapi sekarang dengan 1 lembar gitu juga belum begitu familiar juga sebenarnya. Terus bagaimana dan seterusnya. Nanti evaluasinya kan tidak terus di sana, materinya tidak terus di sana. Nah itu yang penting nanti ada tujuan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ada evaluasi. Kalau yang ditampilkan di administrasi, tetapi kalau di actionnya tentunya kan tidak sebenarnya itu. Ya nanti coba saya buat lagi, nanti kemudian mungkin lewat WA atau apa kita coba share, kita bagikan nanti coba buat. Tapi ya kalau boleh dibilang ya memang belum update kita. Belum update untuk yang baru seperti ini. Nah, kami juga, terutama saya juga baru nyoba lihat-lihat seperti tadi. Kemudian gimana sih? Oh ternyata ya cukup seperti itu. Dan memang kita ini sekarang ini kan memang dipersilahkan untuk berkreasi sendiri, untuk terutama kalau kita action di kelasnya, sehingga tidak terpancang sekali sama, karena mungkin dengan keterbatasan harus gimana dan seterusnya gitu ya. Ini mungkin nanti kita juga sepakati nanti tetap jam
ini kita selesaikan. Kita sudah ngobrol-ngobrol seperti ini. Mungkin ada yang teman yang lain mungkin mau berbicara, silakan. Saya mau tanya. Oh ya. Ini sangat Halo, suaranya hilang. berarti nanti untuk langkah selanjutnya kita tunggu konfirmasi dari Bapak mengenai pengiriman yang RPP tadi, baru kita bisa menganalisis terus kita buat atau gimana Pak? Soalnya kan kita juga ada batas waktu untuk magangnya, jadi meminimalisir nanti kayak buru-buru dengan Ini sampai kapan jadinya? sampai tanggal 3 atau 4 itu udah pengumpulan laporan. Pengumpulan laporan? Iya. Ya. Oh. Laporan. Oh gitu. Oh ya nanti mungkin bisa segera kita coba. Mungkin yang semester kemarin ya. Jadi nanti yang penting untuk diobservasi, kemudian di bentuk laporannya apa? Laporan sendiri nanti. Mungkin nanti untuk lampirannya yang RPP yang udah kita buat mungkin untuk lampiran. Soalnya sudah ada formatnya kemarin kan sudah ada buku panduan untuk magang 2-nya. Kita tuh format yang itu. Oh ya. Ya nanti saya usahakan coba kita cari yang sudah kita buat kemarin tapi ya. Tapi mungkin juga masih format lama atau belum menyesuaikan ini. Begitu. Ada yang lain mungkin silakan. Mudah-mudahan bisa segera nanti. Hai teman-teman yang mau bertanya silahkan. Nabila, Astri, Tania, mau tanya? Ya, kemarin sudah ditanya Bu Adet kemarin. Sudah bimbingan belum Pak? Gitu. Sudah, bilang gitu lewat WA group. Dan mau ada meeting, saya bilang gitu kemarin. Ya alhamdulillah gitu. Oke, ya. Fokus ke daring. Putus-putus mohon diulangi. Oh, kan kemarin Bapak sudah ada komunikasi dengan Bu Adet. Bu Adet itu belum untuk yang kita lebih fokus ke daring atau ke yang face to face ya Pak? Yang untuk apa? Untuk RPP ini, untuk tugas ini. Kan tadi Bapak jelaskan sepenangkapan saya kan untuk yang daring sama face to face itu agak berbeda. Maksudnya dalam langkah pembelajarannya udah pasti berbeda kan. Nah, dari Bu Adet sendiri, dari pihak kampus sendiri belum memutuskan untuk yang kita harus fokus ke yang face to face atau yang daring itu ya Pak? Enggak. Nah, makanya itu saya juga ini dengan kondisi seperti ini tuh yang bagaimana ini. Kalau yang saya buat itu masih yang lama, jadi yang luring masih tatap muka gitu. Kalau yang daring ya mungkin saya biasanya juga hanya ATM gitu, nanti saya sesuaikan yang ada di sekolah saya. Nah, mungkin ditanyakan juga seperti itu nanti gimana, terus didiskusikan di grup. Iya, insya Allah ditanyakan. Nah, atau nanti juga karena ini kan sebenarnya kan prinsipnya kan teman-teman kan belajar gitu ya, itu mau yang luring atau yang daring menurut saya kan nggak masalah sebenarnya. Yang paling penting kan itu begini nanti ke depan ketika sudah benar-benar kita gunakan kan seperti ini. Nah kalau daring seperti ini kan memang hal yang sangat baru semuanya, ini tidak hanya yang baru mempelajari, tapi kita sendiri itu ini yang sangat sangat baru sekali.
Kalau daring itu kan juga sebenarnya sangat berbeda meskipun teman-teman guru itu masih memperlakukan seperti sama. Contoh aja ya, kalau daring itu kan kita bisa jadwal, misalkan kita tatap muka secara tatap muka itu bisa 1 minggu 2 kali begitu ya. Nah kalau daring kan udah kita bikin aja 1 jam itu selesai, tapi udah kita jadwalkan untuk yang menjadi 2 tatap muka dengan kita batas waktu tertentu, dengan nilai ada tugas dan materi juga kita masukkan tertentu. Nah seperti itu kan sebenarnya hal yang sangat berbeda sekali. Tidak. Nah itu nanti RPP-nya bagaimana itu kan juga perlu diskusi juga nantinya gimana. Nah nanti mungkin juga kita coba lihat di guru berbagi itu nanti kita coba teman-teman juga baca bagaimana dan seterusnya. Kita sama-sama belajar juga ini gitu ya. Jadi mungkin ini persepsi saya itu tidak masalah mau luring mau atau tatap muka atau pakai daring itu saya kira menurut saya nggak masalah menurut saya loh ini ya. Begitu. Ya, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Nabila, mau tanya? Belum. Astri, Tamnya, Mayang? Belum. Sekiranya sudah cukup juga nggak apa-apa nanti ini kita tutup. Saya kira udah tambah ada gambaran lah itu gambaran untuk bagaimana kita juga ini tidak nyangka juga kan ada wabah seperti ini yang membuat kita harus berpikir berbeda atau berpikir kreatif lah harus seperti itu ya gitu ya teman-teman mungkin cukup sampai sini gitu Iya Pak. ya monggo ditutup Mbak Fiona dan ini nanti ya ini mungkin sebagai bukti nanti bisa bisa kita kirimkan atau nanti mungkin kalau sempat saya upload di YouTube tapi nanti private artinya ya tidak semua bisa lihat gitu nanti mungkin untuk bukti untuk ibu dosen itu untuk melihat itu tapi nanti saya private mungkin ya kalau sempat ya ini udah 1 jam lebih jadi mungkin agak lama juga begitu ya. Iya Pak. Iya. Nah, silakan ditutup Mbak Fiona dan saya mohon maaf apabila kira-kira kurang berkenan kurang bisa memberikan informasi dengan baik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya itu nanti kita lanjut lagi kalau mau seperti ini pun nanti langsung itu bisa digunakan sama teman-teman juga ini nanti langsung pakai aja asal itu enggak apa-apa langsung dipakai bisa digunakan karena ini sudah saya buka untuk umum nih enggak begitu silakan ditutup Mbak Fiona. Terima kasih kepada Bapak Yazid atas bimbingannya pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Buat teman-teman semua mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Terima kasih Bapak. Silakan saya tutup.